Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i masyayikhina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila jami'i hajatina fid din wa dunya wal akhirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman sekalian, langsung saja, waktunya terbatas ya. Hari ini saya ada upacara kemerdekaan ya. Kita sampai jam 6 ya. Ya, jadi ini merupakan bagian dari satu makna ya, dari sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi merdeka itu yaitu sakinah, hidupnya tenang, tentram, damai. Jadi sakinah ini memang pas nih dengan hari ini 17 Agustus 1945. Jadi makna merdeka itu ya sakinah. Orang kalau udah merdeka itu hidupnya tenang, tentram, bahagia, damai. Jadi kalau belum begitu, belum sakinah, berarti belum merdeka. Di mana sakinah ini dasarnya ada dua, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta. Ini mawaddah itu lebih kepada fisik ya, jasmani. Kenapa kamu cinta sama si aku? Cantik ya. Hidungnya misalnya, bibirnya ya. Kemudian apa ini, badannya ramping, semampai. Saya cinta sama dia juga karena duitnya banyak. Duitnya banyak, jabatannya tinggi. Ya di samping cantik, duitnya banyak, ilmunya banyak, ilmunya luar biasa, pinter, cantik, kaya. Nah, ya, jadi cantik, kaya, pinter. Nah itu biasanya kaitannya dengan cinta. Tapi nggak cukup kalau cuma itu untuk menjadi kita insan yang merdeka, yang tenang, tentram, damai. Karena cantik bisa hilang, ya, tua nanti cantiknya hilang. Pinter juga bisa hilang. Banyak orang manusia itu linglung. Jangankan ilmu yang pernah dipelajari, sama anaknya sendiri aja lupa. Kamu siapa? Ya nanya. Anaknya sendiri ditanya kamu siapa. Ilmu-ilmu yang dipelajari udah hilang semua, lupa. Jadi bisa hilang kalau cuma dasar mawaddah. Kaya juga gitu. Boleh hari ini kaya, besok bisa jadi miskin, pensiun ya. Atau mungkin bangkrut perusahaannya, atau PHK misalnya dia pegawai BUMN, atau kalau presiden lengser. Nah, ya BPIP ini gara-gara BPIP. Ya, jadi kalau pedomannya cuma 3 itu, mawaddah saja, belum merdeka, belum. Maka harus ada satu lagi, rahmah. Rahmah itu diartikan dalam bahasa kita itu kasih sayang. Beda antara cinta dengan kasih sayang. Ya cinta itu tadi karena cantiknya. Jadi ada gelora nafsu di situ.
Jadi mawaddah itu masih ada gelora nafsu. Jadi kalau sudah tua mawaddahnya bisa hilang. Maka yang akan kekal adalah rahmah, kasih sayang. Makanya kita berharap dengan rahmat Allah. Dan bahkan kemerdekaan kita dapatnya atas berkat rahmat Allah. Ya, jadi sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah merdeka. Syaratnya ada mawaddah dan rahmah. Kenapa sekarang Palestina itu belum merdeka? Karena masih dikuasai oleh orang yang kejam, yang gak cinta, yang gak punya kasih sayang. Coba kalau mereka punya kasih sayang, punya cinta, oh iya sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Sudah deh, ya. Sebagaimana perjanjian tahun berapa itu? 1948 selesai. Dan warga Palestina juga menerima itu, sepakat. Atau 1967. Ya, ya, jadi ini karena adanya pelanggaran-pelanggaran, akhirnya Palestina sampai sekarang masih terjajah. Gara-gara si Yahudi, monggo Pak, ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Nggak punya mawaddah, nggak punya rahmah. Akhirnya sakinah itu merdekanya Palestina nggak datang. Ini global ya, secara internasional. Sama juga kemarin jilbab itu. Jadi nggak merdeka, katanya udah merdeka tapi nggak merdeka. Apa bukti nggak merdeka? Nah, Islam itu mewajibkan jilbab. Lo kata ketua BPIP, itu melepasnya cuma pas upacara doang. Nanti habis upacara dipakai lagi. Lo ini urusannya neraka nih. Dibuka sebentar, dicelok neraka sebentar. Lo neraka sebentarnya kayak apa? Ini BPIP nggak punya iman ini, belum Pancasila dia. Belum merdeka, dia nggak punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya orang yang sudah pakai jilbab didukung. Wong nyatanya dari dulu itu sudah pada pakai jilbab waktu peringatan kemerdekaan kok paskibraka dari dulu pakai jilbab. Ini baru ini nih, bahasa kasarnya somong. Ya, jadi belum merdeka ini orang-orang Islam kalau begini caranya. Makanya kemarin diusulkan untuk dipecat saja. Ya, dari 55 organisasi Islam mengusulkan dipecat itu. Karena ketua BPIP tapi nggak paham Pancasila. Kata guru kita Said Akil itu, kata beliau, justru jilbab itu merupakan kebinekaan. Nggak boleh dicopotin satu-satu. Kalau mau seragam ya nggak ada pakaian adat, betul nggak? Kalau mau seragam nggak ada pakaian adat, semuanya pakai jubah semua misalnya gitu. Nyatanya dalam upacara yang dari mana itu Irian Jaya pakai pakaian adat Irian Jaya, yang dari mana pakai pakaian, itu namanya bineka. Jadi ini nggak paham ini ketua BPIP. Oh berarti belum merdeka. Orang tuanya jadi nggak tenang, lu anak saya di rumah pakai jilbab sampai sana dicopot jilbabnya, membuat krik kisruh gitu. Jadi sesuatu yang kisruh itu jadi nggak merdeka jadinya, jadi nggak tenang. Ya jadi sakinah, mawaddah, rahmah, 3 serangga yang merupakan unsur-unsur daripada kemerdekaan. Merdeka itu ya tenang, tentram, bahagia. Merdeka itu ya cinta kasih. Merdeka itu ya kasih sayang. Ya, itu merdeka. Kalau bahasanya Bung Tomo, merdeka. Baik teman sekalian. Nah di sini kalau kita lihat ayatnya mengenai sakinah mawaddah rahmah, itu ada di dalam surah apa Pak? Ayo, yang sudah nikah betul nih? Udah. Di surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat keberapa? 30. Ayatnya keberapa? 21. Sip, 100%. 100 jawabannya ya. Surat Ar-Rum ayat 21, surat ke-30. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah telah menciptakan kita dari manusia, dari Nabi Adam alaihissalam, dan juga diciptakan oleh Allah adalah pasangan-pasangan. Nah, pasangan-pasangan ini tujuannya adalah agar mereka tenang, sakinah. Hidup sendiri nggak bisa sakinah karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang nggak terpenuhi. Nah, kemudian supaya juga mawaddah, supaya terpelihara rasa cinta, supaya tersalurkan rasa cinta, dan juga supaya mereka menjalin kasih sayang. Dan inilah jamaah sekalian yang nanti akan sampai kepada kemerdekaan hakiki. Jadi kita udah merdeka memang. Dan sekarang di hari ini memperingati hari kemerdekaan. Tapi itu baru kemerdekaan yang dimaksud adalah merdeka dari penjajahan. Maka mulai hari ini kita harus berusaha, yaitu mengisi kemerdekaan itu agar kita betul-betul merdeka. Dan puncak daripada kemerdekaan itu sesungguhnya adalah merdeka atau bebas. Jadi merdeka itu bebas dari neraka. Itu sesungguhnya jemaah sekalian. Jadi merdeka hakikatnya bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi merdeka itu adalah bebas dari neraka. Maka untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang merdeka, keluarga yang tentram, keluarga yang memelihara cinta kasih, dan memelihara kasih sayang, patokan ayatnya yang paling tepat adalah surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6. Jadi ingatnya gampang, 666, 3 angka 6, 36. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini baru namanya sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau kita mampu menjaga keluarga kita dari neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Neraka dunia berupa goncangan-goncangan, pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada penyelesaian. Sampai kemarin dituntut hukuman mati itu yang orang Jagakarsa itu, yang bunuh anaknya 4 itu dibunuh. Punya anak 4 dibunuh ya. Masih kecil-kecil ya. Yang paling besar berapa itu? 6 tahun atau berapa? Ya ini dia nggak bisa menjaga keluarga dari neraka dunia, neraka akhirat. Jadi kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang merdeka, bangsa kita ingin menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat ini yang harus dikembangkan. Wajib hafal gitu. Semua umat Islam harus wajib hafal. Masing-masing kita punya tugas untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Masing-masing rakyat punya tugas untuk menjaga diri dan keluarga dan warga masyarakat, RT, RW, tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat nasional. Baru ini akan tercapai, yaitu sakinah mawaddah warahmah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ini pegangannya jemaah sekalian. Kalau kita ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita ingin negeri yang merdeka, merdeka dari segala penindasan, merdeka dari segala penjajahan, merdeka dari segala tekanan. Ya, sekarang ini kan banyak tekanan-tekanan, terutama tekanan ekonomi, karena banyak PHK.
Nah, jadi merdeka harus diteruskan, diusahakan sekuat tenaga sampai puncak, yaitu merdeka atau bebas dari neraka. Itulah sakinah mawaddah warahmah. Caranya bagaimana? Caranya. Jadi kita pedoman tadi, ayat yang berkaitan dengan kemerdekaan ayat berapa ya? Saya disuruh baca ayat Quran nanti pas upacara. Oh ini ayatnya, ayat 666, surah At-Tahrim ayat 6. Itu ayat untuk kemerdekaan. Ayat untuk sakinah mawaddah warahmah. Caranya ada di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran surat keberapa? 3. Ayatnya 33. Jadi 3. Bisa begitu ya? Ini sudah kalau kita kayak nggak sengaja, tapi kalau Allah udah sengaja, ini kerangka Allah ini. Ya. Jadi pegangan untuk merdeka, untuk sakinah mawaddah warahmah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah 666. Caranya adalah 3. Gampang ini. Coba kita lihat ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 3. Ya, surah 3 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Tadi saya baca di rakaat pertama ayatnya. Orang yang telah meraih kehidupan sakinah mawaddah warahmah dan yang menjadi contoh agar manusia di muka bumi ini bisa mencapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Bahkan ini menjadi contoh bagaimana negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, merdeka, yaitu merdeka jasmaniah, rohaniah. Merdeka seutuhnya adalah ini yang menjadi contoh beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Lawong kakek moyang kita itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang dijadikan contoh oleh Allah. Hidupnya jadi raja, ngikutnya contohnya Fir'aun. Serakah, takut hilang kekuasaannya, akhirnya semuanya direkayasa. Nanti ujungnya nggak bener nih kalau ngikut contohnya itu Fir'aun. Kalau kita ingin negeri ini negeri yang makmur, merata orang-orangnya dalam sisi ekonominya, dalam sisi cinta kasihnya, dalam sisi kasih sayangnya, ya KKN itu harus diberantas. Kan itu hanya menyebabkan iri, dengki. Harus nyontoh kepada para nabi, harus nyontoh kepada orang-orang yang dicontohkan oleh Allah. Kita juga gitu. Jadi contoh yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini bangunan pertama agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana ceritanya beliau itu bisa menjadi contoh untuk membangun, tadi kata beliau Pak Komsin tadi, membangun, membina gitu. Bangunan. Nabi Allah Adam alaihissalam dicontohkan oleh Allah sebagai sosok yang pandai mencari kesalahan diri. Jadi kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita ingin merdeka, satu, jadilah orang yang pandai mencari kesalahan diri. Enggak kebalikan kebanyakannya, pandai mencari kesalahan orang lain. Kayak sekarang lagi ribut itu, yang ngaku Wali Songo, yang ngaku Baklawi. Tapi yang mulai ribut siapa? Yang Wali Songo. Dicari-cari kesalahannya. Lu katanya ingin masuk surga, kok kerjanya nyari kesalahan orang lain sih? Dijamin nih gak bisa masuk surga walaupun dia ulama, walaupun dia hafal kitab, ngarang kitab. Lu yang dicari kesalahan orang lain gimana? Lagian apa urusannya dia ngutik-ngutik nasab orang? Nggak ada urusannya. Ada orang ngaku keturunan ini, biarin aja urusan dia dengan Allah. Kalau benar maka dia selamat, kalau dia bohong maka dia celaka. Gitu selesai kan? Ada Pak Homsi itu saya
bapak saya ini, kakek saya ini, oh sampai atas, misalnya Sultan Hasanuddin, misalnya gitu, misalnya gitu kan, beliau itu urusan Pak Khomsin, ngapain kita usil-usil? Batal nafsanya Pak Khomsin karena begini, dicari kitab sejaman, capek-capek amat, kurang kerjaan. Sementara apa ini kemaksiatan masih merajalela, bagaimana caranya? KKN masih merajalela, lalu ngapain ngusilin nasab orang? Itu urusannya beliau sama Allah. Kalau benar maka beliau selamat, kalau salah, kalau bohong ya celaka. Itu selesai. Tapi insya Allah benar ya. Itu jadi kita jangan ikut-ikutan loh ya. Jangan ikut-ikutan itu muslim nasab orang, bukan urusan kita. Urusan dia sama Allah. Jadi Nabi Adam mencontohkan adalah sosok yang pandai mencari kesalahan diri. Coba kalau dilihat dari peristiwanya, kenapa Nabi Adam itu sampai terusir dari surga? Sebenarnya kesalahan siapa? Sebenarnya hitam di atas putih, coba dilihat. Bukan kesalahan beliau. Kenapa? Karena beliau digoda sama iblis, gak berhasil itu iblis. Tegar beliau, enggak, ini gak boleh sama Allah. Setan nyari cara, gimana caranya? Digodalah istrinya. Akhirnya istrinya mojok-mojokin Nabi Adam itu, digoda iblis, nggak berhasil, digoda istrinya, berhasil. Nah ini hati-hati suami, jangan sampai diocok-ocokin sama istri, kepleset akhirnya. Tapi coba dilihat Nabi Adam alaihissalam, nggak pernah dia ngomong gara-gara kamu ini kita jadi diusir dari surga, nggak ada. Nabi Adam nggak mencari kesalahan dan walaupun beliau tahu bahwa ini gara-gara Siti Hawa, dan kita juga tahu ini gara-gara Siti Hawa nih kita di sini itu. Tetapi itu tidak dibesar-besarkan dan bahkan tidak diucapkan di hadapan Siti Hawa. Apa yang beliau katakan di dalam surat Al-A'raf? Al-A'raf apa artinya Al-A'raf? Tinggi, naik derajatnya. Surat ke-7 ayat yang ke-23. Di buletin angka 3-nya. Oh tadi suratnya 3. Ayatnya sini 23 tafsirnya. Surah Al-A'raf, surah yang mengangkat derajat. Yang nanti Nabi Adam akan kembali ke surga lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya di situ kesalahan besarnya adalah dimulai dari Siti Hawa. Tapi ada mengatakan ini kesalahan bersama. Yuk kamu ngajak-ngajak saya, kalau saya nggak mau ya saya nggak terpleset. Kamu ngajak-ngajak tapi saya mau diajak. Nah, gitu. Betul nggak? Jadi kesalahan bersama, saya salah kamu salah. Ya sudah ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Maka di situ ayatnya qala, lanya panjang. Artinya berdua. Karena waktu itu belum ada orang lain, baru berdua. Ya Allah, saya dan istri telah mendolimi diri sendiri. Saya salah ya Allah, istri saya salah ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni aku, engkau tidak mengampuni aku, enggak mengampuni istriku, dan engkau tidak merahmati aku, tidak menyayangi aku dan tidak menyayangi istriku, lanakunanna minal khasirin. Sungguh ya Allah, pasti kami akan jadi orang yang merugi, yang celaka. Jadi bukan gara-gara kamu nih salah kita jadi begini, enggak. Sama Allah ya Allah, kami salah ya Allah, mohon ampun ya Allah, mohon kasih. Itu caranya nanti. Jangan suami nyari kesalahan istri, istri nyari kesalahan suami. Kita ini ibarat kulkas, ibarat rumah. Di dalam rumah kita ada kulkas, ada tong sampah. Nah, kalau kita mau nyari-nyari kesalahan istri, pasti akan ketemu. Kekurangan istri pasti akan ketemu. Istri juga gitu, kalau mau nyari kekurangan kesalahan suami juga ketemu. Ibarat kalau orang masuk rumah, yang dilihat tong sampahnya, gimana kira-kira? Yang dilihat tong sampah, ada sampah basah, ada sampah kering. Ngeres gitu rasanya kalau kita melihat kekurangan istri, melihat kesalahan istri.
Begitu juga istri ngeres di rumah kalau yang dilihat kekurangan suami, kesalahan suami. Bagaimana supaya rumah itu seger? Yang dilihat kulkasnya, buka tuh kulkas, oh ada buah, ada susu, ada apa lagi? Ada daging, ada ikan, gitu seger kalau yang dilihat kulkasnya. Kalau rumah tangga ingin seger, kulkasnya istri yang dibuka, jangan tong sampahnya. Begitu juga istri, yang dilihat kulkasnya, suaminya, jangan tong sampahnya. Negeri kita kalau ingin tenang begitu. Oh, Wali Songo lihat habaib, oh dakwanya luar biasa. Sana sini. Begitu juga habaib Baklawi yang lihat Wali Songo, dakwanya luar biasa. Oh, amar ma'ruf nahi munkar itu tugas bersama. Akhirnya bau membau untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini sekarang yang terjadi adalah saling tolong-menolong untuk menghujat. Ulama sama habaib ini kan contoh ya, pemimpin agama. Loh kalau ini yang begini bagaimana yang lainnya rusak pasti. Makanya BPIP itu lahir dari pertengkaran antara Wali Songo dengan habaib. Lahirlah BPIP yang sekarang ini, yang mengharamkan jilbab, begitu kira-kira. Ya, jadi ayo kita akan perbaiki bersama, mencontoh Nabi Adam, yaitu pandai-pandailah mencari kesalahan diri. Oke ya, itu langkah satu. Langkah yang kedua, Innallaha astafa Adam wa Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Siapa beliau? Adalah orang yang pandai memaafkan orang lain. Jadi langkah yang kedua, pandai-pandailah memaafkan kesalahan orang lain. Karena ini menjadi syarat mendapatkan ampunan dari Allah. Syaratnya adalah wal afina 'anil nas. Kamu maafkan manusia. Siang malam minta ampun, tapi dia tidak memaafkan saudaranya. Enggak memaafkan sesama pengurus masjid, sesama pengurus taklim, sesama pengurus apa sajalah Karang Taruna. Mau jungkir balik minta ampun sama Allah, lu syaratnya penuhi dulu kata Allah. Maafkan dulu saudaramu baru aku maafkan kamu. Itu caranya. Makanya kalau kita ingin memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masjid yang sakinah mawaddah warahmah, yang tenang damai, maka pandai-pandailah memaafkan orang lain. Apa buktinya? Ini ada di dalam surah Hud. Surah berapa? 11. Ayatnya 41. Ketika banjir bah datang untuk menghukum kedoliman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh itu sudah melupakan seluruh kedoliman kaumnya. Siapa dulu yang lemparin tai, siapa dulu yang memfitnah, siapa dulu yang mencaci maki, siapa dulu yang ingin mencelakai Nabi Nuh. Begitu air bah datang, Nabi Nuh punya kapal, yang lain gak pada punya kapal. Maka apa kata Nabi Nuh? Qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Semua umatku, semua kamu masuk sini, itu air bah datang, sini masuk supaya selamat. Dia enggak, oh itu kamu itu dulu yang lempar tai, enggak boleh. Enggak. Oh kamu yang mencaci enggak boleh. Oh kamu yang ingin bunuh saya dulu enggak boleh. Tapi Nabi Nuh semua diajak masuk. Walaupun dia orang yang ingin membunuh Nabi Nuh. Coba kalau orang yang enggak pandai memaafkan orang lain. Ketika orang yang kurang ajar itu kena musibah, apa katanya? Mampus, kapok. Makanya jangan macam-macam sama gua. Gitu. Rasain tuh. Rasa no. Kalau seperti ini caranya nggak bakalan ya negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibun menurun. Tapi kalau kita menjadi kayak Nabi Nuh, kita lupakan semua kurang ajar itu. Ayo sini. Tapi diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kita berlabuh, kita berlayar. Dengan nama Allah kita bangun negara ini.
Dengan nama Allah kita bangun keluarga ini. Wahai istri, ayo rujuk. Jangan ribut terus. Ayo kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Istri maafkan suami, suami maafkan istri. Diajarkan nama Allah, diajarkan agama-agama Allah. Wahai kaumku, sudah, gak usah kamu segan. Dulu kamu telah mencaci maki Allah. Inna Rabbi laghafurur rahim. Tuhanku itu maha pengampun, maha penyayang. Usah dulu mencaci Tuhanmu, wahai Nuh. Gak apa-apa, masuk sini. Gak usah khawatir, Tuhanku gak marah. Tuhanku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Sudah naik sini. Baca nama Allah. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi satu tadi langkahnya, pandai-pandailah mencari kesalahan diri. Yang kedua, pandai-pandailah memaafkan orang lain. Wal afina 'anil nas. Surat Al-Imran ayat 134. Wal afina 'anil nas. Itu syarat mendapatkan surga. Syarat mendapatkan ampunan. Langkah yang ketiga ada di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Nah ini ada di dalam surah Ibrahim. Nah, ini ingatnya gampang. Surah Ibrahim ada di ayat. Kalau surah Ibrahim itu surat berapa? 14. Ayatnya dibalik aja angkanya. 14 dibalik jadi 41. Jadi kalau kita ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pegang surat Ibrahim, surat 14 ayat 41, tinggal dibolak-balik aja. Ingatnya apa? Apa kata Allah di sini? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Langkah yang ketiga adalah pandai-pandailah memohon ampun kepada Allah untuk diri, keluarga, dan orang lain. Pandai-pandailah kita orang yang memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Karena kebanyakan kita cuman baru mampu meminta ampun untuk diri sendiri. Yang nomor 2 juga gitu tadi, yang Nabi Nuh. Kebanyakan kita manusia baru mampu pandai memaafkan diri. Apa buktinya pandai memaafkan diri? Kalau kemarin punya kesalahan A, karena udah dimaafkan sama diri kita, besok melakukan kesalahan yang sama. Kehilangan tongkat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Loh kenapa kamu berbuat begitu? Kan kemarin sudah begitu. Saya sudah maafkan diri saya sendiri. Akhirnya dia melakukan kesalahan yang sama karena pandainya memaafkan diri sendiri. Harus dibalik, harus pandai-pandai memaafkan orang lain. Nah, yang ketiga juga gitu. Kita harus menjadi manusia seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Pandai memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Ustaz, kalau itu mah udah saya amalkan, saya udah bisa berdoa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Iya benar. Lisan kamu sudah menyatakan, ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, dan juga ampuni sesama mukmin. Tapi persoalannya kamu ingat enggak orang-orang yang benci sama kamu, orang yang ingin mencelakai kamu, orang yang kurang ajar sama kamu. Ketika kamu mengatakan ampunilah saudara mukmin saya, itu orang yang benci sama kamu doakan enggak? Atau lisannya mengatakan begitu tapi hatinya tetap dongkol. Ya Allah, ampuni si A itu kemarin yang kurang ajar sama saya. Seperti itu apa enggak gitu? Kalau enggak berarti antara lisan dengan hati belum sinkron. Berarti kita baru pandai minta ampun sama Allah untuk diri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita. Untuk orang yang kurang ajar tadi belum. Padahal bahkan Nabi Ibrahim ini mendoakan ayahnya yang kurang ajar sama Allah. Allah suruh dia nyembah Allah, malah dia bikin patung disembah sama banyak orang. Kalau bikin patung disembah dirinya sendiri boleh, bukan boleh, artinya masih mendingan. Tapi ini bikin patung dan orang lain suruh nyembah patung, patungnya dia yang bikin. Dia yang bikin, orang lain suruh nyembah patung nih. Kurang ajar banget sama Allah. Tapi kemudian Nabi Ibrahim doain,
Ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, dan juga ampuni saudara-saudara mukmin saya. Baik saudara mukmin yang memang dia baik sama saya, maupun saudara mukmin yang kurang ajar sama saya. Itu makna ayat ini. Bahkan ditekankan di situ, yauma yaqumul hisab. Ampuni mereka ya Allah ketika hisab ditegakkan. Ya kalau kita hisab ditegakkan itu semua kita nggak ada yang selamat, celaka semua. Susah itu kalau saya doain bisa saja sih untuk anak saya, untuk orang tua saya, untuk saudara-saudara mukmin yang baik sama saya. Tapi kalau si Anu itu nggak bisa, hatinya nggak bisa. Oh berarti ini butuh energi, butuh cahaya yang kuat. Maka jangan sampai ini doanya Nabi Ibrahim nggak dibaca. Ini yang nanti akan menggedor tembok keegoan kita untuk bisa memaafkan dia. Karena kita nggak bisa memintakan ampun dia kepada Allah kalau kita belum memaafkan dia. Caranya doa Nabi Ibrahim dibaca. Kalau saya tanya kira-kira doanya Nabi Ibrahim ini sudah dibaca atau belum ya? Belum kayaknya deh. Ya kalau yang Rabbana firlana tadi sudah, tapi kalau doa Nabi Ibrahim kayaknya belum dibaca. Ya, jadi mulai hari ini kita baca ini doa Nabi Ibrahim. Kalau doanya Nabi Adam insya Allah sudah ya. Rabbana zalamna, insya Allah sudah. Tapi kalau doanya Nabi Ibrahim, nah segera nanti kita hafalkan, kita baca. Ini karena ayat ini nanti hitungan cahayanya per huruf yang akan mencuci hati kita yang kotor. La yanfa'u malun wala banun, enggak ada gunanya harta kita, jabatan kita, enggak ada gunanya semua yang pendukung-pendukung kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah ketika mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hatinya bersih. Bersih dari dengki, dari dendam. Nah untuk bersihkan, ini ayatnya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau kita ingat kepada orang yang kurang ajar sama kita dan dia adalah mukmin, baca ayat ini. Nanti Allah akan bina hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandailah menjadi orang yang memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarganya dan orang lain. Apa yang terjadi kalau ini kita berhasil? Allah berfirman di dalam surah yaitu surah Hud ayat yang ketiga. Tadi saya baca di rakaat yang kedua. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin kabir. Kalau kita sudah pandai meminta ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, sudah pandai. Dan itu artinya kita telah memperbaiki diri kita dari kondisi yang keras hati menjadi kondisi yang lembut hati, kondisi yang benci hati menjadi orang yang cinta hati, dari kondisi orang yang dengki menjadi orang yang kasih sayang. Karena kita sudah bisa memaafkan dan memohonkan ampun kepada orang yang kurang ajar. Maka kata Allah, yumatikum matan hasanan, pasti Allah akan turunkan kepada kita yaitu kenikmatan-kenikmatan yang sebelum ini belum diberikan oleh Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang mungkin sekarang kita sedang ada tekanan ekonomi, ada tekanan penyakit, ada tekanan macam-macam tekanan jiwa. Dengan ini tadi, dengan doa ini, dengan perbaikan ini, siang malam kita baca, itu tekanan-tekanan yang berupa penjajahan-penjajahan diri kita, itu akan dibersihkan oleh Allah. Sehingga ketika tekanan ekonomi selesai, alhamdulillah. Tekanan jiwa, tekanan depresi hilang, alhamdulillah fresh dia. Tekanan macam-macam dihilangkan oleh Allah satu persatu. Tapi kata Allah kalau nggak bisa, ayatnya menyatakan kalau kita nggak bisa melakukan ini, fa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Saya takut nanti kamu terkena azab yang besar. Ya, jadi kalau kita nggak bisa melakukan saudara kita, orang-orang yang kurang ajar sama kita nggak bisa, maka Allah mengkhawatirkan kita. Maksudnya ini ancaman, mengkhawatirkan kalau kita nanti kena azab yang besar.
Makanya nggak ada para nabi penendam, itu nggak ada. Itu yang mutilasi Hamzah siapa? Sahabat Nabi, budak hitam itu. Itu Rasulullah sedihnya luar biasa. Pamannya yang luar biasa, perjuangannya dimutilasi, diambil hatinya, jadi makan lagi sama induknya. Tapi yang bunuh itu membuat Rasulullah itu sangat luar biasa marahnya, sangat luar biasa tertekannya. Pasir ya. Nah kemudian dia datang ke Nabi, minta maaf. Apa kata Nabi? Iya, kamu saya maafkan, tapi jangan deket-deket ke saya. Sebab kalau saya ingat kamu, nanti saya ingat bagaimana kamu kurang ajar sama paman saya. Dimaafkan tetap. Tetapi nggak boleh deket-deket, supaya nggak ketemu sama Nabi. Kamu berjuang dakwah di sana untuk menebus dosa-dosamu, tapi jangan deket-deket ke saya. Nanti saya ingat lagi, terungkit lagi hatiku, ingat kamu kurang ajar. Ya saya maafin. Itu. Jadi kalau memang terpaksa banget, ya boleh kita nggak deket-deket sama orang itu, tapi coba hati kita kamu udah sama maafin. Saleh kade, maafin aja. Kata siapa? Binyamin. Ya, yang terakhir yang terakhir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Keluarga Imran. Bagaimana keluarga Imran ini menjadi contoh membangun keluarga yang sakinah, membangun negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kita lihat surah Al-Imran ya. Kalau Ibrahim tadi surah Ibrahim, Al-Imran surah Imran, surah Al-Imran. Nah, kita lihat di ayat 35. Ya, Al-Imran 35. Ya, kalau tadi kan dari 33 ya, 33, 34, 35, 36 sampai 37. Ini cara membangun keluarga sakinah. Iqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Untuk keluarga Imran ada dua yang harus kita ambil. Yang pertama adalah ayat 35 ini. Pandai-pandailah kita memasrahkan diri kepada Allah. Langkah yang berapa ini? Tadi satu apa? Pandai-pandailah mencari kesalahan diri. Yang kedua, pandai-pandailah memaafkan orang lain. Yang ketiga, pandai-pandailah memohon ampun kepada Allah, dirinya, keluarga dan orang lain. Yang keempat, berarti yang keempat ya, pandai-pandailah memasrahkan diri dan urusan kepada Allah. Nah, di sini adalah istrinya Imran ketika beliau mengandung. Maka istrinya Imran memasrahkan yang dikandungnya, yaitu Siti Hana mengandung Siti Maryam. Beliau mengatakan kepada Allah, Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku nadarkan apa yang ada dalam kandunganku ini, bimakna aku pasrahkan apa yang dalam kandunganku ini kepadamu, agar dia menjadi orang yang berbakti, menjadi orang yang berkhidmat, menjadi orang yang taat. Maka ya Allah, terimalah nadarku ini, terimalah yang aku pasrahkan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wah, ini udah kelewat ya. Dulu ketika istri mengandung harusnya ya anak-anak kita dipasrahkan kepada Allah ya. Jadi kalau anak kita bandel, sukanya main HP, diajak ngaji susah, diajak cuma nggak mau, ya itu gara-gara belum dipasrahkan sama Allah dulu. Telat. Tapi ada caranya nanti, nggak usah khawatir. Gimana sudah telat itu? Yo, pertama nanti kalau kita punya menantu, ya kalau menantunya hamil, ini doa ini suruh baca. Seringkali ada saran, ya nggak salah sebenarnya. Kalau hamil baca surat apa? Yusuf atau surat Maryam. Itu sebenarnya nggak salah. Tetapi akan salah kalau ini nggak dibaca, karena ini intinya memasrahkan apa yang dalam kandungan kepada Allah agar menjadi anak-anak yang taat. Ya, kantengnya doang. Kalau jadi bajingan gimana? Kalau ini kan tujuannya agar menjadi muharraran. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan
Salehah. Ada anak jadi waria. Oh, gara-gara nggak dibaca ayat ini. Salah kejadian. Ya, harusnya laki-laki soleh malah jadi solehah. Nggak mau ke masjid. Perempuan kan memang sholatnya di rumah. Laki-laki sholatnya di rumah, solehah. Bahaya. Solehah. Ya maksudnya, jangan punya anak laki tapi solehah. Soleh, anak laki-laki soleh, perempuan soleh. Oh iya, ini nggak saya baca dulu ya. Ini yang baca boleh istrinya, boleh suaminya. Masa nggak baca anaknya udah kayaknya istri saya udah nggak bisa hamil lagi. Apa minta lagi supaya hamil lagi? Atau nikah lagi supaya nanti dibacain ayat ini? Nggak harus. Ini sebagai indikator saja, sebagai apa namanya? Cuklat, ya, cuklat, kerangka. Di sini kita harus pandai-pandai memaslahkan harta kita. Ya Allah, jadikan usahaku ini usaha yang barokah, usaha yang bisa mendukung aku agar aku bisa menjadi muharraron. Jadi hartanya akan digunakan untuk ibadah. Hartanya nggak dipasarkan sama Allah, akhirnya gara-gara harta akhirnya berantakan rumah tangganya. Dulu waktu miskin rukun-rukun saja, begitu kaya royal akhirnya bercerai. Oh, ini gara-gara hartanya yang dipasarkan kepada Allah. Jadi kita punya istri, kita serahkan kepada Allah akan dibina sama Allah. Ya, nanti yang punya suami juga seperti itu, punya anak seperti itu. Jadi kalau udah terlanjur lahir nggak apa-apa. Ya Allah, aku serahkan anak-anakku padamu agar menjadi muharraram. Pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Tetapi ada dari Rasulullah ini, ya, Rasulullah menyuruh kepada Fatimah agar memasrahkan semua urusan, apakah itu anak, apakah itu harta, apa suami, apa istri, diserahkan kepada Allah, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menjadi muharraran, orang yang taat, adalah dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ainin abada. Ini bentuk pemasrahan diri kita kepada Allah. Ya, jadi kalau tadi udah terlanjur, udah lahir anak-anak kita udah gede juga dulu gak dibacain sama ayah kita atau ibu kita baca sendiri untuk kita dan anak kita. Wahai yang maha hidup dan yang mengatur seluruh seni-seni kehidupan, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan. Perbaikilah untukku seluruh keadaanku, keadaan ekonomiku, keadaan jiwaku, keadaan yaitu ibadahku. Kalau mau dijamakkan untuk anak-anak kita, untuk istri kita, adalah aslih lana sya'nana kullahu. Perbaikilah kondisi kami ya Allah, kondisi anak, kondisi istri, kondisi ekonomi, kondisi penyakit. Aslih lana sya'nana kullahu, semuanya. Wala takilna, dan jangan kami ya Allah Engkau serahkan ila anfusina, kepada nafsu-nafsu kami. Jangan istri diserahkan kepada nafsu istri, nafsu kami, nafsu suami, nafsu anak, nafsu. Jangan ya Allah, jangan Engkau serahkan kami kepada kami. Gitu kira-kira. Tarfatan ainin abada, walaupun cuma sekejap mata. Sebab rusak semua kalau semuanya diserahkan kepada nafsu kami. Harta akan rusak, diri akan rusak, ibadah akan rusak kalau diserahkan pada diri kami sendiri. Maka doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfatan ainin abada. Ini adalah cara memasrahkan diri kita kepada Allah, termasuk harta kita. Ini ada dalam hadis. Nah, nanti kalau misalnya agak susah ngapalnya, ini saya upload ke YouTube. Nanti di situ ada, klik aja zikir atasi segala masalah. Bukan mengatasi ya, saya singkat di situ. Zikir atasi segala masalah di YouTube, diklik. Nanti akan ketemu gambar kopi, gambarnya kopi. Nah, supaya menarik ya. Jadi zikir atasi segala masalah, gambarnya gelas kopi. Nanti di situ akan bunyi begini. Irhamna ya Allah, irhamna ya Arhamar
Artinya irhamna ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi kami. Wahai zat yang paling sayang di antara para penyayang. Banyak orang yang menyayangi saya yo, tapi yang bisa menyayangi saya itu engkau. Banyak orang yang sayang sama anak saya, tapi yang paling bisa menyayangi adalah engkau. Saya sayang sama harta saya, sama semua yang saya miliki, tapi yang bisa menyayangi, yang paling bisa menyayangi harta saya adalah engkau. Untuk itu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Wahai yang Maha Hidup dan yang mengatur seluruh kehidupan, dengan kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Itu yang dalam ayat itu, dalam apa? Zikir itu. Ini gara-garanya Pak Endang, ini ada pandang? Nggak ada pandang. Pak Endang pulang kampung. Ini zikir ini gara-gara Pak Endang. Ada temennya yang kena problem, kemudian saya mencoba untuk munajat, saya dapat zikir ini yang saya berikan kepada temennya Pak Endang yang kena. Akhirnya saya kasih ini dan akhirnya saya viralkan ke YouTube ya, beberapa waktu yang lalu. Nah itu saya lihat di situ, insya Allah zikir ini kan di YouTube itu kan dia kalau di setel itu akan putar bolak-balik, kalau nggak dimatiin dia akan muter terus, akan bunyi terus. Itu udah saya setting otomatis. Itu bisa untuk ruqyah. Jadi nanti kalau ada orang kesurupan, itu diklik aja itu, di setel di depannya orang yang kesurupan itu. Nah nanti kalau ada orang yang stres, itu dijadikan untuk pengantar tidur. Kalau mau tidur, di setel. Nah kemudian yang stres tadi mengikuti dengan mohon kepada Allah. Ikuti aja, dengan hati saja, nggak perlu diucapkan, dengan hati diikuti. Nah kalau ada orang yang punya problem ekonomi, setel pengantar tidur, ikutin itu kalimat itu. Karena di situ ya Allah yang mengatur segala kehidupan dengan rahmat, aku mohon pertolongan. Apa yang ingin saya minta tolong padamu ya Allah, ekonomiku lagi hancur, sementara kebutuhanku banyak. Kalau sakit juga gitu, orang yang sakit, setel itu menjadi pengantar tidur. Nah itu sudah saya praktekkan beberapa orang, yang ada orang yang kemarin kena penyakit tipes, tapi nggak bisa tidur. Loh, kalau tipes nggak bisa tidur, itu ya semakin parah tipesnya. Karena tidur di waktu malam itu akan meningkatkan antibodi tubuh, kemudian akan membantu penyembuhan penyakit dalam dirinya. Udah saya kasih ini, udah itu dijadikan pengantar tidur. Setel mau tidur, kemudian tidur ikuti dengan hati. Sampai sekarang dia sudah bisa tidur. Dan pelan-pelan satu persatu, tahapan-tahapan demi tahapan itu penyakitnya mulai membaik. Dan kemarin sudah saya praktekkan, kebetulan terjadi pada anak saya. Anak saya ada di Jogja, ya di pesantren. Saya di sini jam 2 malam saya ditelepon dari rumah sakit. Anak bapak sekarang di rumah sakit. Tapi ada problem Pak itu. Apa problemnya saya nanya? Jadi kalau dari gejala, jadi anak saya itu kaku badannya, kram, dadanya sesak, kemudian mata nggak bisa buka, mulut nggak bisa buka, dadanya sesak sekali luar biasa, kayak mau mati. Tapi kata dokter problemnya adalah ini kalau gejala seperti ini bisa jadi karena tetanus, bisa jadi karena paru-paru, bisa jadi karena jantung. Tapi diselidiki, diobservasi dengan ilmu dokter nggak ketemu. Paru-parunya normal, jantungnya oke, tetanus nggak ketemu. Terus saya bilang, terus gimana dok? Saran terbaiknya apa? Saran terbaiknya dibawa pulang aja dulu ke pondok. Saya observasi ulang 1 kali 24 jam. Nanti kalau saya temukan sesuatu yang mengarah pada medis, maka akan saya tarik kembali ke rumah sakit untuk diobat. Tapi ternyata saya tunggu sampai 1 kali 24 jam pun nggak ada kabar. Akhirnya saya kirim doa ini kepada kiainya. Pak Kiai tolong ini doa ini, zikir ini kasih anak saya. Ya kemudian diamalkan, didengarkan, akhirnya kemudian mulai ya, beliau anak saya mulai kaki-kakinya bisa digerakkan, mata bisa melek, mulut bisa bicara, dan pada saat telepon sudah jauh lebih baik. Ini bukan masalah medis berarti, ya ada sesuatu di luar itu. Nah maka ini sudah saya praktekkan pada anak saya sendiri, juga kepada orang lain. Silakan tinggal bapak sekalian dan jamaah sekalian untuk mempraktekkan doa ini. Ya dan doa ini sudah saya ajukan ya ke Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menjadi doa yang memang sebagaimana Rasulullah memberikan doa ini. Apa dalam hadis katakan ketika Rasulullah mendapatkan beban yang berat, maka Rasulullah membaca doa ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dan Nabi Ayub alaihissalam dengan problematika yang luar biasa, beliau mengambil zikir yaitu Asmaul Husna Arhamar Rahimin. Ani masyiatu anta arhamur rahim. Nah kita pakai irhamna ya Allah irhamna dan seterusnya. Baik, satu lagi untuk keluarga Imron ini yaitu
pandai-pandailah melindungkan diri dan keluarga kepada Allah. Ini ada di dalam surah Al-Imran ayat 36. Jadi kalau tadi apa? Pandai-pandai memasrahkan diri kepada Allah. Yang terakhir ini, pandai-pandailah memperlindungkan diri dan keluarga kepada Allah. Kenapa? Kenapa Nabi Adam tadi terpleset? Gara-gara diserang sama setan. Kenapa Nabi Ayub bangkrut? Karena diserang sama setan. Dan Rasulullah ternyata dalam hadis, ya hadis sahih, ini saya nukilkan, qala Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Dan ternyata kata Nabi, wa yaqul, dan beliau bersabda, inna abakum kana ya'udu bihima Ismail wa Ishaq. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga memperlindungkan Ismail dan Ishak kepada Allah dari serangan-serangan tadi. Ada 3 serangan. Serangan setan, serangan binatang, dan serangan ain. Nah ini anak saya itu kemungkinan kalau nggak setan ain. Kalau yang binatang enggak. Binatang itu virus, bakteri, covid, ular, ya, kemudian binatang yang beracun, itu hama namanya, hama orang-orang. Jadi kita ini dalam dunia ini, kehidupan ini selalu diserang oleh 3 itu. Serangan setan, serangan hama, dan serangan ain. Serangan ain adalah serangan orang yang dia benci sama kita, atau ada orang yang suka sama kita, memuji kita, tetapi tidak disebut Masya Allah. Hati-hati kita nyebut anak kita, oh anak saya sekarang hebat, pinter banget sekarang. Kalau nggak disebut Masya Allah, anak kita bisa celaka. Walaupun itu bapaknya yang ngomong. Itu namanya ainil lam, ain yang menyerang. Lah maka perlindungkan. Dan Rasulullah ini menyuruh kepada kita untuk diperlindungkan pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Dan memang anak saya terus terang, saya agak lengah. Beberapa waktu saya nggak baca doa ini. Ya, anak saya kena tadi. Tapi kemudian saya ingat kembali dan saya ajarkan sekarang, saya sampaikan supaya mulai hari ini kita lindungkan diri kita. Kita lindungan anak kita, istri kita, orang kita cintai kepada Allah dari serangan setan, serangan hama, dan serangan ain dengan kalimat u'idukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainil lama. Dan di dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 36 tadi adalah Siti Hana tadi menyatakan apa perlindungannya? Di dalam ayat surat ini ayat 36 yaitu beliau mengatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tu wa unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta wa inni samaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan anakku yang dalam kandungan ini dan keturunan-keturunannya kepadamu dari serangan setan yang kurang ajar. Setan rajim itu setan kurang ajar. Nah ini ternyata ada di dalam surat ini dan Rasul dalam hadisnya. Jadi para nabi, para orang soleh semuanya memperlindungkan anak-anaknya, keluarganya kepada Allah. Masa kita enggak, gitu ya. Sebagai penutup ayat 37, ketika itu kita lakukan kepada Allah, pandai-pandai memperlindungkan, pandai-pandai memasrahkan kepada Allah, maka fataqabbala rabbuh, maka menerima Tuhan kita apa yang kita perlindungkan, kita serahkan, sehingga Allah akan membikin, yaitu biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambata nabatan hasanah, akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Anak-anak kita akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, kita akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, istri kita juga, harta kita juga akan tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa kafara Zakaria kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab wajada inda rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahkan Maryam yang didoakan tadi duduk-duduk saja duit datang sendiri. Enak ya? Kerjaannya zikir, taklim, doa, duit datang sendiri. Ini yang terjadi pada Maryam. Yuk kita boleh berharap seperti itu, usaha juga boleh. Dan usaha dan seperti itu. Jadi usahanya insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Kalau ini urusan dunia. Jadi indah sekali ya. Kalau kita bisa melakukan berapa langkah tadi? 5. 1. Pandai-pandai mencari kesalahan diri. 2. Pandai-pandai memaafkan. Pandai-pandai memaafkan orang lain. 3. Pandai-pandai memohon ampun kepada Allah untuk diri dan keluarga dan juga orang lain. Yang 4,
pandai-pandai memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Yang kelima, pandai-pandailah memperlindungan diri dan keluarga kepada Allah. Dengan seperti ini mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Walaupun demikian ternyata melewati jam 6 ya. Ini karena kalau nggak diuraikan nanti malah nggak sampai, saya harus menggunakan. Baik ya, sampai sini kurang maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya mengenai kesakinah. Ada beberapa poin yang kami di sini, yaitu yang pertama adalah elemen sakinah ada dua, yaitu mawaddah atau mahabbah atau cinta, dan warahmah kasih sayang. Kemudian merdeka ini berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kaya, sejahtera dan kuat, adalah bebas dari segala belenggu atau kehaman. Dalam bahasa Inggris disebut juga freedom atau kebebasan. Di atas freedom ada independence. Independent artinya tidak tergantung. Jadi seseorang yang sudah merdeka itu tidak tergantung kepada bangsa lain. Sementara di dalam Islam kita sendiri adalah merdeka yang diinginkan adalah lepas dari dosa, merdeka dari hawa nafsu, dan yang terakhir adalah merdeka dari api neraka. Kemudian bangsa Palestina sedang berjuang, belum merdeka, tapi pada dasarnya menurut para ahli politik bahwa semua bangsa di dunia pada dasarnya belum merdeka di bawah cengkeraman Israel kecuali Gaza Palestina. Kemudian dalam surat Ali Imran 33 Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam pada zamannya masing-masing. Di sini Adam pandai mencari kesalahan diri sendiri, kemudian Nuh pandai memaafkan orang lain, Ibrahim pandai memohon ampun untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain, sedangkan keluarga Imran pandai memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan memperlindungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah unsur-unsur untuk mencapai keluarga yang sakinah. Kemudian ada 3 serangan. Yang pertama setan, hama. Hama itu bisa mikroba ataupun spora, bisa dari yang kecil. Kemudian ain, itu serangan mata. Ain itu ya, bahasa Inggrisnya eje ya, sama-sama ain sama ais. Kemudian anak-anak yang soleh, yaitu ada namanya Nabi Yakub, putranya namanya Binyamin. Binyamin berasal dari kata Bani dan Yamin. Yamin artinya kanan. Anak soleh kenapa dinamakan anak kanan? Karena kanan bahasa Inggrisnya right. Right bahasa Indonesianya benar. Jadi Bani Yamin adalah anak benar. Binyamin S itu kan. Dia anak diharapkan oleh orang tuanya menjadi anak yang soleh, anak kanan. Itu saja. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari kajian ini. Sampai ketemu pada kajian tauhid bulan depan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.